Selebgram Miley Cyrus memang jadi sorotan. Pasca ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara, perdebatan panas pun muncul lantaran sosok Miley yang feminin dan begitu mirip wanita ditempatkan dalam sel pria. Benarkah akhirnya Miley pun dipindahkan dan menempati sel khusus? Benarkah pula Miley meminta alat makeup untuk menjaga kecantikannya walau dalam penjara? Lantas, seperti apa kondisi Ibunda Miley yang kabarnya masuk rumah sakit pasca mendengar putranya ditangkap pihak berwajib? Di mata publik, Miley mungkin menjadi sosok kontroversial. Namun benarkah dalam keluarga, Miley menjadi tulang punggung pasca sang ayah meninggal dunia? Terjerembab ke jurang narkoba, benarkah pergaulan Miley saat pandemi jadi tak terkontrol? Tak mudah bagi Miley menjalani hari-hari sebagai seorang yang berjiwa wanita tapi dalam tubuh seorang pria. Kerap dihujat bahkan dicaci dengan kata-kata tak sedap oleh netizen. Lantas, seperti apa hubungan Miley dengan keluarga besarnya termasuk dengan sang tante Ashanti pasca ia terang-terangan merubah fisiknya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Penangkapan Muhammad Milendaru Prakasa Samudro alias Miley Cyrus oleh tim Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada Minggu 22 November lalu menyajikan kisah tak biasa seputar penahanannya. Heboh soal sel penempatan Miley di hari pertama penahanan rupanya mendapat perhatian dari beberapa kalangan. Karena hal tersebut, Miley yang sebelumnya dikabarkan ditempatkan di sel pria akhirnya dipindahkan ke sel khusus. Tapi benarkah hasrat untuk tetap cantik sekalipun ditahan membuat pria kemayu itu meminta dibawakan peralatan makeup? Kita sih berdasarkan KTP awal, cuman kita udah tempatkan di sel pria tapi khusus. Kita udah khususkan, jadi sendirikan. Iya. Ya, karena kita kan punya blok-blok tersendiri ya. Jadi bukan digabung lagi karena memang kemarin kan sesuai KTP. Enggak ada sih, kita sesuaikan aja karena memang kebetulan ada beberapa tempat blok kosong, jadi kita sendirikan jadi tetap sel laki tapi karena kan pertimbangannya kan mungkin itu ya ada beberapa mungkin komentar atau gimana, cuman kan kita tetap dia di sel laki. Ya, ini kita garis bawahi sel laki tapi khusus. Kami apresiasi itu terhadap langkah dari teman-teman kepolisian karena siang ini kami sudah dapat informasi bahwa Miley Cyrus sudah ditempatkan di sel khusus. Setahu saya memang ada beberapa pihak yang mengirim informasi dan juga meminta kepada Komnas untuk menindaklanjuti gitu. Ada teman-teman pemerhati dari masalah transpuan, ada pemerhati perempuan, isu-isu perempuan, maupun juga teman-teman yang concern pada soal penegakan hukum maupun hak asasi manusia di Indonesia. Kita bisa lihat protes ini sebagai bentuk dari kecemasan masyarakat terhadap perilaku pelecehan ya, dalam artian kan walaupun memang secara KTP masih laki-laki, tapi secara bentuk tubuh sudah menampakkan wujud perempuan yang mana nggak lepas dari sebuah perhatian untuk mendapatkan sebuah pelecehan gitu. Apalagi kalau kita lihat kan memang bentuk tubuhnya itu betul-betul sensual lah. Kalau dari sudut pandang psikologis, peran gender yang sudah dijalankan kan memang lebih mengarah ke peran gender perempuan nih. Dalam artian dia sudah berpenampilan sebagai perempuan, dia sudah bertingkah laku sebagai perempuan, dia sudah mengambil peran di masyarakat sebagai perempuan.
memang dalam hal ini akan lebih sehat bagi dia untuk ditempatkan di kondisi sel yang memang berstatus semuanya perempuan, karena kalau memang ditempatkan ke laki-laki sama saja seperti kita perempuan ditempatkan ke sel laki-laki kan jelas nggak nyaman. Begitu juga dengan laki-laki yang ditempatkan ke sel perempuan juga pasti nggak nyaman juga. Awal-awal stres, kalau untuk saat ini udah enggak. Sebenarnya ada minta make up, ada seperti pelembab, ya ada. Jadi pada intinya gimana ya? Kita juga karena nalurinya perempuan ya udah kita ikutin aja. Biar happy ya kali ya. Jadi tidak terlalu shock. Menjalani hidup dengan kondisi berbeda dengan orang kebanyakan menjadikan kehidupan Milen penuh kontroversi. Tapi di balik itu semua, ada sosok ibunda yang masih tetap menyayangi Milen. Sosok Milen mungkin kini sudah berbeda, namun kasih sayang sang ibu pada Milen terus mengalir. Hal tersebut terbukti saat Milen ditangkap polisi, sang ibu pun syok hingga kabarnya harus dilarikan ke rumah sakit. Kami juga dapat info kalau ibunya sakit, masuk rumah sakit, mungkin sakit jantung kali ya, karena shock. Kita juga tidak tahu pasti karena ini hanya dapat info dari saya dapat info dari penyidiknya aja. Mungkin shock kali ya, ibunya sendiri mungkin melihat di media atau gimana namanya, mungkin sebagai mungkin tulang punggung atau gimana ya, kita tidak tahu ya. Apalagi anak kandung sendiri melihat saudara Milennya terjerat kasus narkoba. Infonya sih mungkin sakit jantung ya. Iya. Ini ada di rumah sakit atau di rumah? Di rumah sakit kan, infonya kita dapat di rumah sakit. Makanya kita santai-santai dulu di atas biar dia tenang juga. Agak shock sih, cuman dari kita juga bisa memberikan penjelasan yang baik, tidak untuk menjudge atau bagaimana, tidak. Yang penting kita buat happy aja di ruang penyidikan gitu. Ibunda Milen dilarikan ke rumah sakit pasca mendengar sang anak ditangkap polisi. Lantas, benarkah Milen menjadi tulang punggung keluarga pasca sang ayah meninggal dunia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya Lesti, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Sakitnya ibunda Milen saat mendengar sang anak ditangkap polisi jelas menjadi sebuah tanda jika cinta yang tercurah bagi putranya sungguh amatlah besar. Ya, semenjak berpulangnya ayah Milen, keponakan Ashanti itu menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Tak sebatas di kata-kata belaka, niat menjadi tulang punggung itu terrealisasi dengan menyekolahkan adik serta memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Aku anak kedua, down nih pas papa nggak ada sih, itu sedih banget karena kan anak perempuan biasanya lebih dekat ke papa ya. Iya pasti, apalagi namanya semenjak papa nggak ada kan aku jadi tulang punggung keluarga. Jadi otomatis aku harus menjaga adik-adik aku, mamaku dan nenekku di rumah semua. Aku harus bertanggung jawab itu semua. Selama jadi tulang punggung, alhamdulillah ya jalannya Tuhan, aku alhamdulillah rezekiku bagus. Terus pekerjaanku dengan orang-orang yang aku dekat sekarang ini, banyak link yang ngajak aku kerja sama. Dia kerja apapun itu sebenarnya itu benar-benar buat keluarganya, buat adik-adiknya, buat kakaknya, itu dilakuin itu. Jadi kayaknya sekarang orang-orang yang bisa bikin dia moodnya balik itu adalah selain mungkin sahabat-sahabatnya, tapi paling utama adalah keluarganya sih. Dia deket banget sama mamanya
mungkin kehadiran seorang mamahnya yang ya pasti yang dibutuhin saat itu adalah itu orang terdekat, keluarga sih, lebih ke keluarga, karena dia tuh sebenarnya anaknya yang pekerja keras dan keluarga banget. Apapun dia lakuin sebenarnya buat keluarganya. Itu yang banyak orang nggak tahu gitu di luar sana. Pemirsa Intens Investigasi. Penangkapan Milen terkait kasus narkoba mengejutkan salah satu sahabat karibnya Abi Respati. Menurut pengakuan Abi, jangankan obat-obatan terlarang, alkohol sekalipun tak pernah dikecap Milen. Perubahan sang sahabat mulai terlihat semenjak pandemi corona melanda tanah air. Liburan Milen di Bali menjadikan sang selebgram kehilangan kontrol dalam pergaulan. Diduga salah memilih teman, Milen yang awalnya tak minum alkohol, juga merokok, terjerumus dalam dunia gelap narkoba. Kalau dibilang pemakai itu enggak, maksudnya gini, aku tahu banget Milen gitu, kenal banget Milen gitu, dia bahkan minum alkohol aja enggak gitu, apalagi sampai kalau ibaratnya yang diberitakan itu barang buktinya kan sabu gitu ya, sampai sabu tuh aku nggak expect dan nggak nyangka sih. Di klub aja Milen bawa gelas yang biasa orang pada minum isinya alkohol, dia tuh kalau dia tuang ini teh Poca green tea gitu, dia tuang di situ, jadi sekiranya kayaknya alkohol, orang lihat itu kayak alkohol, padahal itu teh gitu. Itu sampai kayak gitu, dia tuh nggak minum alkohol, nggak ngerokok, pergaulannya dia luas banget gitu, dia memang kesana kesini gitu, dia banyak circle lah di hidupnya dia gitu. Kalau 1 tahun terakhir, 1 tahun lalu aku masih tahu lah circle dia, cuma setelah pandemi dia sering banyak di Bali, nah itu aku udah mulai nggak tahu tuh, walaupun kita sering video call gitu, cuma kalau video kan pasti kalau dia lagi di kamar gitu, jadi nggak tahu tuh kalau di Bali circle-nya siapa aja gitu. Jadi kalau sekarang sekiranya nggak ngerti juga gitu kalau misalnya dia itu bergaul sama siapa gitu sampai terjerumus kayak gitu. Salah pergaulan bisa berakibat fatal bagi masa depan. Ditambah sosok Milen yang memang sudah kontroversial, benarkah hujatan demi hujatan tak pernah berhenti berdatangan dalam kehidupan Milen? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Oke guys, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube dan juga jangan lupa subscribe channelnya dan like, comment, subscribe di Intens Investigasi. Jurang penderitaan semakin menghantui kehidupan Milen pasca selebgram kontroversial itu terjerat kasus narkoba. Publik jelas tahu perubahan Milen dari sesosok pria menjadi mirip wanita. Ditentang banyak pihak, hujatan demi hujatan silih berganti berdatangan pada Milen. Pernah terseret kasus prostitusi online hingga tersebarnya video syur di lini maya menjadi pukulan berat bagi Milen. Kini tersandung narkoba, cibiran netizen semakin bertambah pada Milen. Milen pun mengaku merasakan kepedihan yang dalam jika netizen menghujatnya dengan mengaitkannya dengan sosok sang ayah yang telah tiada. Aku sedih, jujur aku sedih. Kadang-kadang ya kayak kasihan tuh orang tuanya kamu, kayak misalkan papamu di sana kayak pasti nangis gitu. Selagi aku masih mendoakan, selagi aku masih menjalankan di jalan yang benar, tidak merugi, maksudnya tidak ada menyakitkan hati orang, papa akan lihat aku di dunia ini yang sekarang melihat aku sukses, bakal apalagi untuk menjaga adik aku dan membahagiakan orang tua, itu paling papa pun udah bahagia di sana. Mereka support aja semua alhamdulillah, dan mereka malah semakin sayang sama aku, makin ngejaga aku, dan makin nyuruh aku yang lebih memperbanyak prestasi aja. Sebenarnya sih banyak ya pro dan kontra antara keluarga dengan aku, dengan perubahan aku yang sekarang gini. Selagi aku bisa membahagiakan orang tua, selagi aku bisa berprestasi,
semua orang itu akan bahagia dengan aku. Lihat mama nangis pernah, karena maksudnya sedih juga ngeliat aku seperti ini gitu. Siapa sih yang mau dilahirkan seperti ini? Cuman emang jalannya Tuhan seperti ini. Yang penting kita melakukan yang di dunia ini baik dengan hal positif, tidak merugikan orang lain. Mama pun hilang nangisnya. Pemirsa Intens Investigasi, perubahan Milen menjadi sosok wanita yang bahkan wajahnya nampak begitu mirip dengan sang tante Ashanti, menjadikan Ashanti kerap disodori pertanyaan seputar perubahan Milen yang menampilkan foto-foto seksi di media sosial. Lantas, apa kata Ashanti tentang sosok sang keponakan Milen Cyrus? Kalau hubungan sama tante sendiri alhamdulillah baik. Ya banyak sekarang mau ngajak kerjasama collaboration youth bareng, seneng banget. Udah baik banget, maksudnya aku udah sering main juga ke rumah. Gitu. Apa yang mau disesalkan? Hidup tidak boleh menyesalkan, gak boleh nyesel lah. Gak ada yang disesalin juga lah. Sedih lah paling, sedih ada. Tapi kalau nyesel ya, biar aku bilang tadi kan, biar menjadi tanggungan masing-masing aja. Seperti dia mengakui ya kesalahan yang dia lakukan. Ya memang dari awal juga ya dari kehidupan Milen yang sebelum maksudnya yang sekarang dia jalanin kan memang kita juga sebagai keluarga itu bisa campur terlalu banyak, cuma bisa ngingetin karena memang yang pertama adalah image dari apapun yang kita keluarga lakukan, itu kan otomatis kan pasti nyambung gitu loh dari Ashanti-nya sendiri, dari aku gitu, orang tua apapun lah yang kita lakukan. Jadi ya ini udah menjadi campuran buat dia banget bahwa ya yang dia lakukan mungkin dari lingkungan yang salah halnya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.